Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta Quran Camp di acara pagi hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Syihab. Insya Allah akan menjadi MC untuk acara pada pagi hari ini. Mungkin perkenalannya cukup dengan nama aja atau ada yang lain. Oke, selagi kita menunggu teman-teman yang lain juga, untuk acara pada pagi hari ini kita akan ada kajian tentang adab dalam membaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim atau yang kita kenal dengan Ustadz Boim, ya, pembaca Qori atau pembaca Al-Quran atau Qori di Ammar TV. Nah, untuk rundown acara sekarang, insya Allah yang pertama kita pembukaan, kemudian akan dilanjutkan oleh tilawah dan sambutan dari Ketua Syiar, Departemen Syiar. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kajian, dan nanti setelah kita kajian, sebelum kita kajian, dimohon untuk setiap peserta, teman-teman untuk menyiapkan alat tulis agar merangkum apa yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim nanti, kemudian di-share di Storygram-nya masing-masing dan tag akun Lines Project sama Himpas UI dan akun Ustadz Ibrahimnya. Nanti 3 peserta terbaik akan mendapatkan voucher GoPay, insya Allah. Seperti itu. Kemudian setelah kajian akan ada pengumuman peserta terbaik dari peserta terbaik dari Quran Camp tahun 2021 ini. Dan akhir doa. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai acara di pagi hari yang berbahagia ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari kita simak dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Dan apabila kalian dibacakan Al-Quran, maka simaklah dan diamlah dan tadaburilah gitu. Nah, pembacaan tilawah pada acara kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Fatih. Kepada beliau kami persilahkan. Cek kedengaran suaranya, Ustadz Fahmi? Kedengaran, Mr. Fatih. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا
وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahu adzim wa shadaqallahu rasulul karim. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Fatir oleh Ustaz Fatih menjadi keberkahan bagi kita semua, khususnya bagi sang pembaca dan umumnya bagi kita semua, dan menjadi wasilah diraihnya syafaat Rasulullah SAW bagi kita semua. Oke. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Syiar, Ustadz Iqbal. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Fahmi ya. Waduh, kayaknya kurang tepat nih kalau dipanggil Ustadz karena sebagai pembelajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara mentoring Quran bersama Ustadz Ibrahim. Semoga pagi ini dapat terlaksana tanpa ada suatu halangan apapun, dan peserta dan hadir yang saya hormati, saya mewakili Ketua Hibas UI, Mas Faris Mujahid, yang kebetulan berhalangan hadir. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Ibrahim yang sudah berkenan hadir di acara mentoring Quran ini, dan kami juga berharap nanti beliau sudi memberikan pembelajaran kepada kita semua
dan kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Ruang Quran dari Departemen Syiar dan tim Lens Project yang sudah menyediakan tempat demi terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan amalnya dapat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan anggota dari acara Quran Camp yang telah menghadiri kegiatan pada hari ini. Semoga kebersamaan kita juga dapat terus terbina dan ditingkatkan. Majelis ilmu seperti ini sangat penting kiranya sebagai media kita untuk menyegarkan semangat keagamaan dan menyuburkan keimanan agar senantiasa diberikan jalan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Terakhir kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Semoga semua dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan untuk kita semua juga kiranya sedemikian yang perlu saya sampaikan. Atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Iqbal atau Kak Iqbal yang telah menyampaikan sambutan perwakilan dari Ketua Himpas UI. Dan ya, acara selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim atau kita kenal dengan Ustadz Boim. Beliau sudah hadir bersama kita. Terima kasih kepada Ustadz Boim yang sudah meluangkan waktunya dan ingin berbagi. Semudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk beliau khususnya dan untuk kita semua. Oh iya, jangan lupa kepada teman-teman juga untuk siapkan catatan agar bisa merangkum atau menulis materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim. Kepada Ustadz Ibrahim, kami persilahkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada acara ini kita membahas pembahasan yang insya Allah mulia. Di antara pembahasan yang terbaik adalah membahas tentang Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang terbaik yang diturunkan oleh Allah SWT. Oleh karenanya, ilmu tentang Al-Quran adalah ilmu yang terbaik yang harus kita pelajarin. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Meskipun hanya lewat virtual, mudah-mudahan ini mengikat ukhuwah di antara kita dan juga menambah kecintaan kita satu sama lain karena Islam dan juga karena Al-Quran, dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada Allah SWT, kepada Rasul-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 197. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian burhan atau bukti yang nyata, petunjuk yang nyata, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina,
dan sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian nuran, cahaya mubina yang jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika, itulah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar kami mengeluarkan dengan Al-Quran itu manusia dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya, bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, yaitu Allah SWT, ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang aziz, yang mulia, al-hamid, yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dikutip dalam kitab Darut Ta'arud li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dikarang oleh Syekhul Islam Taimiyah, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitanun, sesungguhnya suatu saat nanti akan terjadi banyak fitnah. Qultu, kemudian Ali berkata, famal makhraju minha ya Rasulullah, lalu apa kiat untuk bisa keluar dari fitnah tersebut, wahai Rasulullah? Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, kitabullah, jalan keluarnya adalah kitabullah, kitab Allah, kembali kepada Al-Quran. Fihi naba'u man qablakum, di dalam Al-Quran itu terdapat berita tentang orang-orang yang sebelum kalian, kaum di zaman dahulu, wa khabaru ma ba'dakum, dan kabar tentang yang akan datang, masa lalu dan juga masa depan, terdapat di dalam Al-Quran. Wa hukmu ma bainakum, dan di dalam juga terdapat hukum yang harus diterapkan di antara kalian. Wa huwal faslu laisa bil hazal, dan dia adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Laisa bil hazal, bukan main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran karena kesombongan, maka Allah akan membinasakannya. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah, dan barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, yang nyari petunjuk dari hal lain selain Al-Quran, maka akan disesatkan oleh Allah SWT. Wa huwa hablullahil matin, itulah Al-Quran, itulah hablullahil matin, tali Allah yang sangat kuat. Wa huwa dzikrul hakim, dan itu adalah zikir yang hakim, yang bijaksana. Wa huwa as-siratul mustaqim, dan Al-Quran adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa, dan Al-Quran adalah kitab yang tidak pernah diselewengkan oleh hawa nafsu. Wala takhtalifu bihil ara, dan tidak pernah diselisihkan oleh berbagai macam pemikiran. Wala taltabisu bihil alsun, yang mana tidak pernah diucapkan salah oleh lisan. Wala yakhlaqu an kathratir raddi, dan tidak pernah binasa, tidak pernah yabla itu selalu aktual meskipun banyak yang membantahnya. Semakin digali kesalahan Al-Quran, semakin tampak kemuliaannya. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak pernah habis keajaiban dari Al-Quran. Wala yashba'u minhu ulama, dan para ulama tidak akan pernah puas membahas Al-Quran, tidak akan pernah kenyang untuk membahas Al-Quran, selalu ingin membahas keajaiban Al-Quran. Man qala bihi shadaq, barang siapa yang berkata dengan Al-Quran, maka dia adalah orang yang jujur, yang benar. Wa man hakama bihi adal, barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, maka dia adalah orang yang adil. Wa man amila bihi ujir, dan barang siapa yang beramal dengan Al-Quran, maka dia akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim, barang siapa yang menyerukan, mendakwahkan kepada Al-Quran, hudiya ila siratin mustaqim, maka dia akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Apanya?
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Afwan sebentar. Mohon maaf, matiin dulu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab Allah yang sangat mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti Al-Qur'an akan datang. Kepada sahibul Qur'an, kepada ahli Qur'an. Al-Qur'an akan datang kepada ahli Qur'an. Kemudian dia berkata, fayaqul, ya Rabbi hallih, wahai Rabbku, hiasilah dia. Fayulbasu tajal karamah, maka orang tersebut dipakaikan mahkota kemuliaan. Tsumma yaqul, kemudian Al-Qur'an berkata lagi, ya Rabbi zidhu, ya Rabbku, tambahkan lagi. Fayulbasu hullatal karamah, maka dipakaikanlah kepadanya hullatal karamah, jubah pakaian kemuliaan. Tsumma yaqul, kemudian Al-Qur'an berkata lagi kepada Allah SWT, ya Rabbi ridha'an, wahai Rabbku, ridhailah dia. Fayuqalulah, maka dikatakan kepadanya, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, watuzadu bikulli ayatin hasanah, dan ditambahkan setiap ayat kebaikan. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan di dalam kitabnya dengan wasiat yang sangat banyak, perintah yang sangat banyak untuk memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Kitab ini adalah kitab yang aziz, yang mulia. Oleh karenanya, ketika kita membacanya, membutuhkan adab-adab di dalam membacanya. Sebagaimana tema kita pada hari ini adalah membahas tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-adab al-batinah, adab-adab secara batin. Yang kedua adalah al-adab al-zahirah, adab-adab yang harus yang tampak secara hissi. Sekarang kita akan membahas tentang adab al-batinah, adab-adab yang batin. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Dan ibadah itu terdiri di atas niat. Terdiri di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Ada dua syarat ibadah. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, kecuali mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hunafa dengan hanif, wa yuqimus salat, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang tegak, yang lurus. Dan amal saleh, ibadah itu tidak diterima kecuali niat karena Allah SWT. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung terhadap niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu pasti mendapatkan sesuai yang dia niatkan.
Maka dalam membaca Al-Quran, tidak boleh kita berniat kepada selain Allah SWT. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan niat supaya dimuliakan oleh manusia, mencapai derajat duniawi, ataupun mencari jabatan yang tinggi, ataupun membaca Al-Quran dengan tujuan mencari harta, mencari kedudukan, mencari pujian manusia, ataupun tujuan-tujuan apapun yang bersifat duniawi. Karena disebutkan di dalam hadis bahwa ada 3 golongan yang akan menjadi bahan bakar neraka, yang akan dilemparkan duluan ke neraka. Di antaranya adalah qari'ul Quran, pembaca Al-Quran. Mereka dilemparkan ke neraka, padahal dia baca Al-Quran. Kenapa? Dan itu adalah disebabkan karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu," dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sabda, "Inna awwalan nasi yuqada yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihakimi pada hari kiamat, rajulun ustushhida, seorang pria yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian ditampakkan nikmat-nikmatnya kepadanya, kemudian dia mengenalinya. Qala, fama amilta fiha? Ditanyakan kepadanya, apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmatku? Qal, qataltu fika hatta studhittu. Ya Allah, sesungguhnya aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kemudian dikatakan padanya, kadzabta, kamu bohong. Lakinnaka qatalta liyuqal jari, akan tetapi engkau berperang supaya dikatakan bahwa engkau adalah pemberani. Wa qad qil, dan sungguh itu terjadi, orang-orang mengatakan ini adalah orang pemberani, ini adalah pahlawan, ini adalah syahid. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Tapi karena dia bohong, tidak ikhlaskan Allah SWT, diseret mukanya ke neraka, dilemparkan ke neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Dan juga orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu dan juga mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian ditampakkan nikmat-nikmatnya. Kemudian ditanya padanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dahulu di dunia? Qal, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an." Ya Allah, dahulu aku dunia itu belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Quran fika, karena engkau, wahai Allah. Qal, kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'ana liyuqal qari. Akan tetapi kamu belajar ilmu supaya dikatakan bahwa engkau adalah orang alim. Kau membaca Al-Quran supaya dikatakan bahwa engkau adalah qari. Wa qad qil, dan benar kau dapatkan gelar itu di dunia, tapi di akhirat kadzabta, kau bohong. Fasuhiba ala wajhihi, diseret mukanya, dilemparkan neraka. Dan orang yang ketiga adalah orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditampakkan kepadanya nikmat-nikmatnya, kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang kau lakukan selama di dunia? Dia menjawab, ma taraktu fi sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah satu jalan kebaikan pun yang kau perintahkan untuk berinfak kecuali aku infak di sana. Fika, karena engkau, wahai Allah. Qal kadzabta, kamu bohong. Walakin fa'alta liyuqal jawad. Kau berinfak itu supaya dikatakan dermawan. Dan memang kau mendapatkan pujian dari manusia bahwa engkau dermawan. Kemudian diperintahkan untuk diseret mukanya, dilempar ke neraka. Semoga Allah SWT menghindarkan kita dari golongan-golongan tersebut. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, hal yang paling penting, adab yang paling penting dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menginginkan
kecuali wajah Allah SWT. Kita tidak menginginkan kecuali rahmat dari Allah SWT. Tidak peduli dengan pujian, tidak mencari kedudukan di dunia, tidak cari follower, tidak cari atau apapun kehidupan dunia ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhindar dari ujub, riya, sum'ah. Apabila kita tertimpa dengan maksiat seperti itu, kita tertimpa ujub, kita merasa riya, maka segera kita bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Selalu kita tiap hari mentajdid niat kita agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ta'zimu kalamillah, mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya kepada orang yang membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, harus merasakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia membacanya, dia menyadari bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, kalam Allah SWT. Dia memposisikan dirinya bahwa Allah sedang berbicara kepadanya. Dengan menghadirkan perasaan tersebut, dia akan membacanya dengan khusyuk, dengan takut kepada Allah SWT, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang kedua, yaitu ta'zimu kalamillah, mengagungkan kalam Allah SWT. Yang ketiga adalah hudurul qalb, menghadirkan hati. Ketika kita membaca Al-Qur'an, hadirkanlah hati kita. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an dengan lalai, tidak memperhatikan apa yang kita baca. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu fi kitabih Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid mengatakan qaidah jalilah, ada sebuah kaidah yang penting banget, yang sangat mulia. Idza aradtal intifa' bil Qur'an, apabila engkau ingin merasakan manfaat dari Al-Qur'an, fajma' qalbaka inda tilawatihi wa sama'ihi. Maka kumpulkanlah hatimu, hadirkan hatimu inda tilawatihi, ketika engkau membacanya, wa sama'ihi, dan ketika engkau mendengarkan Al-Qur'an. Wa alqi sam'ak, dan pasang betul telingamu. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih, dan hadirlah di hadapan Al-Qur'an itu seolah-olah Allah secara khusus mengkhitabmu, berbicara kepadamu, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Fa innahu khataba bihi laka ala lisani rasulih, karena sesungguhnya Allah SWT mengkhitabmu, langsung berbicara kepadamu melalui perantara Rasulullah SAW yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu adalah peringatan liman kana lahu qalb, bagi siapa yang punya hati, ya kan? Hadirkan hati kita. Aw alqa as-sam'a, atau memperhatikan dengan telinganya. Wa huwa syahid, dan dia menjadi saksi. Liman kana lahu qalb, yang dimaksudkan dengan liman kana lahu qalb, al-muradu bihi al-qalbul hayy, yang dimaksudkan adalah hati yang hidup, alladzi yaqilu anillah, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah in huwa illa dzikrun, zikir, wa qur'anun mubin, dan Qur'an yang nyata. Liyunzira, agar memberi peringatan, liman kana hayya, untuk orang-orang yang hidup, ya kan? Hatinya hidup. Berarti orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, itu seolah-olah dia adalah orang yang mati. Ai hayyul qalbi, yaitu hatinya hidup. Au alqas sam'a, atau melemparkan telinganya. Maksudnya apa? Wajjah sam'ahu wa asgha hasata sam'ihi ila ma yuqalu lah. Dia mengarahkan telinganya, isgha hasata sam'ihi, indera pendengarannya benar-benar digunakan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Wa huwa syahid, dan dia syahid. Maksudnya apa? Syahidul qalbi, hatinya hadir, menyaksikan. Hadir laisa bi ghaib, hadir hatinya bukan ghaib, bukan kemana-mana pikirannya, memperhatikan isi kandungan Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, hadirkan hati kita agar kita bisa mentadaburi Al-Qur'an. Yang keempat adalah tadabburul ayat,
mentadaburi isi kandungan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Demikianlah kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarak, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran darinya. Jadi orang yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an adalah ulul albab, orang-orang yang berakal. Jadi orang yang nggak mau belajar Al-Qur'an, tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, itu seolah-olah adalah orang yang tidak berakal. Semakin banyak kita mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, semakin pintar kita, semakin bertambah kecerdasan kita. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Atau jangan-jangan hati mereka itu udah terkunci? Oleh karena itu teman-teman, supaya hati kita tidak terkunci, kita membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, "Dallat hadhil ayah ala wujubit tadabbur fil Qur'an liya'rifa ma'nah atau liyu'rafa ma'nah." Ayat ini menunjukkan bahwa wujubut tadabbur, wajib mentadaburi Al-Qur'an. Liyu'rafa ma'nah, agar kita tahu makna dari Al-Qur'an tersebut. Qala turjumanul Qur'an. Turjumanul Qur'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "La an aqra'a suratan urattiluha wa atadabbaruha ahabbu ilayya min aqra'al Qur'ana kullah." Sekiranya aku membaca satu surat saja, kemudian aku membacanya dengan tartil dan aku mentadaburinya, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai daripada membaca Al-Qur'an seluruhnya. Qala Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, minal asbabil jalibati li mahabbatillahi ta'ala qiraatul Qur'an bi khusyu' wa tadabbur wa tafahum. Di antara sebab yang menyebabkan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu kita membaca Al-Qur'an dengan khusyuk dan tadabbur. Jadi, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah adab-adab secara batin. Al-adab al-batinah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ta'zimu kalamillahi ta'ala. Mengagungkan, menghadirkan keagungan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah di dalam hati kita. Yang ketiga adalah hudurul qalb, menghadirkan hati kita ketika membaca Al-Qur'an. Yang keempat adalah tadabburul ayat, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah al-adab al-zahirah, adab-adab yang tampak. Yang pertama adalah ayyakuna ala taharatin kamilah. Dia harus berada dengan posisi suci sesuci-sucinya. Fil badan, suci dari segi jasadnya, badannya bersih, wathawb, bajunya bersih, wal makan, tempatnya juga bersih. Fala yaqra'u fil amakinil mustaqdhirah. Tidak boleh dia membaca di tempat-tempat yang menjijikan, ta'zimanil Qur'an, sebagai bentuk pengagungan Al-Qur'an. Wala yajuzu ay yaqra'a fi baitil khala'i wa nahwi. Enggak boleh baca di kamar mandi. Li'anna dzalika la yaliqu lil Qur'an, karena itu tidak layak untuk Al-Qur'an. Misalnya baca di tempat sampah, baca di tempat yang jorok, enggak boleh. Kita harus membaca di tempat yang bersih, dengan pakaian yang bersih, ya kan? Kemudian yang kedua adalah ayyunazzifa famahu bis-siwaki takriman lil Qur'an wa ta'zima. Ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, hendaknya kita membersihkan dulu mulut kita. Sebagai bentuk kemuliaan, memuliakan Al-Qur'an, yaitu bersiwak, sikat gigi dulu sebelum baca Al-Qur'an. Ya kan? Jangan sampai kita baca Al-Qur'an tapi jigongnya masih bau tersebar kemana-mana.
Bahkan ini qala Qatadah ma akaltu tsuma munzu qara'tul Qur'an. Imam Qatadah mengatakan, aku tidak pernah memakan bawang putih sejak aku membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Karena kalau kita bawang putih kan aroma mulut kita itu jadi bau ya. Bau bawang putih. Imam Qatadah nggak pernah makan bawang putih sejak dia membaca Al-Qur'an. Supaya bentuk memuliakan Al-Qur'an, supaya kita membaca Al-Qur'an itu dengan aroma mulut yang wangi gitu. Sikat gigi dulu atau kumur-kumur Listerine dulu ya kan. Kemudian yang kedua yang ketiga adalah yustahabbu liqa'il qari'i fi ghairi salati ay yastaqbil al-qiblah wa yajlis mutakhashshi'an bi sakinatin wa wiqar kajulusihi baina yaday muallimih. Disunnahkan kepada orang yang ingin membaca Al-Qur'an di luar salat agar menghadap kiblat. Kalau di dalam salat kan udah pasti menghadap kiblat. Tapi di luar salat disunahkan untuk menghadap kiblat. Kemudian dia duduk dengan khusyuk, penuh sakinah, ketenangan, wa wiqar, dengan kewibawaan, kajlusihi baina yaday muallimi. Sebagaimana dia duduk di hadapan gurunya. Tapi walau qara'a qa'iman, apabila kita membaca berdiri atau berbaring atau di atas atau sambil dalam keadaan apapun itu dibolehkan. Tapi disunahkan untuk menghadap kiblat, duduk dengan khusyuk. Meskipun membaca sambil berbaring, sambil nongkrong, boleh. Sebagaimana firman Allah SWT, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan juga ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan, mentadaburi tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah kau ciptakan semua ini dengan batil. Faqina adzaban nar. Ya Rabb kami, jagalah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid fa yaqra'ul Qur'an." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Bunda Aisyah, dahulu Rasulullah SAW itu berbaring di paha saya, ya kan? Nyender sama Aisyah. Wa ana haid, dan ketika itu Aisyah dalam keadaan haid. Kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha qalat, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atan 'ala sarir. Sesungguhnya aku membaca Al-Qur'an, membaca hizbku, wirid Al-Qur'an, wa ana muttaji'atun 'ala sarir, dan aku dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur, di atas kasur, ya kan? Jadi dibolehkan membaca Al-Qur'an sambil berbaring. Kemudian yang keempat adalah membaca ta'awudz. Yang pertama ini tentunya tadi penuh dengan kesucian adalah yaitu dengan berwudu juga ya. Jangan lupa berwudu ketika ingin membaca Al-Qur'an. Yang keempat adalah ayyasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz ketika ingin membaca Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah SWT minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Imam Asy-Syatibi mengatakan, idza aradta ad-dahra taqra'u fasta'idz jiharan minasyaitani billahi musjala ala ma ata fi an-nahl yusra wa in tazid bi rabbika tanzihan falasta mujahhala. Idza ma aradta ad-dahra, kapanpun kau ingin membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka berta'awudzlah ala ma ata fi an-nahl, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa in tazid li rabbika tanzihan, kalau kau ingin menambahkan kemuliaan kepada Allah SWT, pujian kepada Allah SWT, falasta mujahhala, maka tidak mengapa. Misalnya kita tambah a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, enggak apa-apa. Kemudian
Setelah itu disunahkan untuk berbasmalah, mengucapkan basmalah. Sebagaimana Imam Syatibi mengatakan, wala budda minha fi ibtidaika suratan. Khususnya ini di awal surat ya. Di awal surat itu disunahkan membaca basmalah. Wala budda minha fi ibtidaika suratan. Dan engkau harus membaca basmalah ketika mengawali surat. Ketika di awal surat. Siwaha wa fil ajza'i khayyaru man tala. Siwaha, kecuali surat At-Taubah. Adapun membaca surat At-Taubah, maka tidak disunahkan membaca basmalah. Wa fil ajza'i, adapun di pertengahan surat, bukan di awal surat, khayyaru man tala. Maka kita memilih, boleh membaca basmalah, boleh juga tidak membaca basmalah. Misalnya nih, kita baca dari ayat 6 surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Yang pertama kita wajib ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Atau boleh juga basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah mensucikan diri, badan, tempat, apalagi seluruh mensucikan diri dengan wudhu, tempat, berpakaian dengan yang wangi, ya kan? Kemudian yang kedua adalah bersiwak atau sikat gigi. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Yang keempat adalah membaca ta'awudz dan basmalah di awal surat. Yang keempat adalah yustahabbu lil qari'i ay yuraddida ma yasha'u minal ayat biqasdi ta'ammuli fi ma'nah. Disunnahkan kepada pembaca Al-Qur'an ay yuraddida ma yasha'. Dia mengulangi ayat-ayat apa aja yang dia kehendaki. Biqasdi ta'ammul, dengan tujuan untuk mentadaburi ayat tersebut. Fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayah raddadaha hatta asbah. Rasulullah SAW salat dengan satu ayat, raddadaha. Beliau mengulang-ulang ayat tersebut hatta asbah, sampai subuh. Dan ayat tersebut adalah in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surat Al-Maidah ayat 118. Yang artinya adalah in tu'adzibhum, wahai Allah, sekiranya engkau mengazab mereka, fa innahum 'ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan sekiranya engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian di dalam riwayat yang lain an Abbad bin Hamzah qol, dari Abbad bin Hamzah beliau berkata, dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha, aku masuk kepada Asma radhiyallahu anha, seorang sahabiah, wa hiya taqra, dan dia Asma sedang membaca famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum, At-Tur ayat 27. Famanallahu alaina, maka Allah SWT memberikan nikmat kepada kita, wa waqana 'adzabas samum, dan menjaga kita dari azab yang pedih. Fawaqafat indaha, maka kemudian Asma berhenti ketika membaca ayat tersebut, dia fokus ayat tersebut. Faja'alat tu'iduha wa tad'u, kemudian Asma mengulang-ulang ayat tersebut, wa tad'u, dan dia berdoa. Fatala 'alayya dzalika, maka kemudian Abbad bin Hamzah itu merasa ini lama banget ini Asma membaca ayat tersebut berulang-ulang. Fadhahabtu ila suqi faqadaitu hajati, kemudian Abbad pergi ke pasar dulu membeli hajat beliau, ya kan, pergi dulu ke pasar, udah shopping di pasar, tsumma raja'tu, kemudian dia pulang lagi bertemu Asma, wa hiya tu'iduha, ternyata Asma masih mengulang ayat tersebut, wa tad'u, dan dia berdoa kepada Allah SWT. Jadi disunahkan
mengulang-ulang ayat favorit kita. Misalnya kalau kita membaca ayat tersebut ngerasa wah ini relate banget sama saya nih. Nah, kita mengulang-ulang ayat tersebut dengan tadabbur. Yang keenam adalah al-buka'u 'inda qira'atil Qur'an. Menangis ketika membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 109, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa yakhruna lil adqan, dan mereka tersungkur, yabkun, mereka menangis, wa yaziduhum khushu'a, dan semakin bertambah kekhusyuan mereka. An Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Asy-Syakhir, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau dalam keadaan sedang salat. Wa fi sadrihi azizun ka'azizil marjal minal buka, ka'azizil mirjali minal buka. Dan dadanya itu bergetar seperti mendidihnya panci. Kompor ya, kompor kalau masak air kan mendidih kan, bergetar hatinya Rasulullah. Saking kerasnya getaran yang berada di dada Rasulullah SAW itu seperti diibaratkan seperti air yang mendidih itu ya, air yang digodok. Minal buka, karena beliau menangis, ya kan? Menangis sesungguhkan sampai bergetar dada beliau. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan di dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kepada Abdullah bin Mas'ud, iqra alai, wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong dong bacakan Al-Qur'an kepadaku. Qultu, kemudian aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil, apakah aku membaca di hadapanmu sedangkan Al-Qur'an itu di atas diturunkan untukmu, kepada engkau? Qala na'am. Ya, kata Rasulullah. Ini adalah hadis tentang disunahkannya untuk mendengarkan bacaan orang lain, mendengarkan murattal, mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Fa qara'tu suratan Nisa, maka Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa, hatta ataitu ila hadhil ayah, sampai aku membaca An-Nisa sampai ayat ini, yaitu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Surat An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, maka bagaimana nanti pada hari kiamat ketika kami mendatangkan setiap umat itu syahid, saksinya. Wajibna bika ala haulahi syahida, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka, atas umatmu, atas seluruh manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbuka, cukup wahai Abdullah, cukup. Faltafattu ilaihi, kemudian Abdullah bin Mas'ud menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tadrifan, kemudian dia melihat Rasulullah SAW itu menetes air matanya, menangis beliau. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, annahu shalla bil jama'ati subha, bahwasanya suatu ketika Umar bin Khattab ini sedang salat subuh berjamaah. Faqara surat Yusuf, kemudian Umar bin Khattab membaca surat Yusuf. Fabaka, maka Umar bin Khattab menangis, hatta salat dumu'uhu ala tarqutihi, sampai air matanya itu mengalir ke tarqut, tulang yang ada di dada ini, saking derasnya air mata beliau. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, baka hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf, saking kerasnya tangisan Umar bin Khattab ini sampai terdengar tangisannya min wara'is sufuf, dari saf-saf yang di belakang. Kemudian ada perkataan Imam Ghazali, qala al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali mengatakan, al-buka'u mustahabbatun ma'al qira'ah, menangis itu disunahkan ketika kita membaca
membaca Al-Qur'an. Wattariqu fi tahsilihi ay yuhdira qalbahu al-huzna. Dan cara untuk kita bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an adalah kita menghadirkan hati kita, menghadirkan rasa sedih dalam hati kita. Bi an yata'ammala ma fil Qur'ani minal wa'idi wat tahdid. Dengan mentadaburi ayat-ayat tentang azab, tentang hukuman dari Allah SWT. Tsumma yata'ammal taqsirahu fi dzalik. Kemudian dia memikirkan, merasakan bahwa alangkah sedikit dia masih lalai sekali di muka bumi ini, belum cukup bekalnya untuk menghadapi akhirat, takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yahdurhu huzdun wa bukaun kama yahdurul khuwas. Apabila dia udah mencoba mentadaburi ayatnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak juga dia menangis sebagaimana orang-orang yang saleh itu menangis, falyabki ala faqdi dzalik. Maka hendaknya dia menangis karena dia tidak bisa menangis Al-Qur'an. Dia nangis karena keadaan seperti itu. Menangisi kelalaian dia. Fa innahu min a'dhamil masaib. Karena itu adalah termasuk musibah yang paling besar ketika kita tidak bisa menangis karena mentadaburi Al-Qur'an. Tangisilah diri kita karena tidak bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an. Kita ketika kita tidak bisa menangis membaca Al-Qur'an, kita coba untuk menangis. Kemudian yang ketujuh adalah wa yustahabbu idza marra bi ayati wa'din wa rahmatin ay yas'alallaha ta'ala min fadlih. Ketika kita melewati ayat tentang rahmat, kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati ayat tentang adab, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adabnya. Ketika melewati ayat tentang surga, kita meminta surga pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah ay yatajannaba fi hal al-qira'ati kullama yukhillu bil maqsud min at-tilawah. Dia ketika sedang membaca Al-Qur'an, kita menghindari segala sesuatu yang melalaikan kita dari bacaan Al-Qur'an. Nggak boleh ketawa, nggak boleh kita jauh-jauhin dulu HP lah, atau teman yang suka gangguin lah, game lah, jauhin dulu. Kita fokus membaca Al-Qur'an. Kecuali kalau ada hajat, misalnya menjawab salam, ya kan? Kalau di salam menjawab salam, nggak apa-apa kita berhenti dulu jawab salam. Atau tashmitul atis, menjawab orang yang sedang bersin. Acim, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, gitu boleh. Wa ijabatil muadzin, atau menjawab muadzin yang sedang azan. Yang ke-9 adalah al-imsaku 'anil qiraati 'inda at-tasa'ub. Memberhentikan bacaan, stop bacaan 'inda at-tasa'ub, ketika kita sedang menguap. Li'annahu mukhatibun rabbah, karena orang yang membaca Al-Qur'an itu dia sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa munajinlah, dan sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasa'ubu minasyaitan, dan menguap itu sumbernya dari syaitan. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, idza tasa'abta wa anta taqra, apabila engkau sedang menguap dan ketika itu engkau sedang membaca Al-Qur'an, fa'amsik 'indal qira'ah ijlalan lil Qur'an. Maka berhentilah membaca Al-Qur'an sebagai bentuk kemuliaan Al-Qur'an, hatta yadhhaba tasa'ubuka, sampai menguapmu itu udah pergi, baru kita lanjutkan bacaan kita. Nggak boleh misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dipaksa-paksain ngaji. Jangan ya. Jadi kalau kita nguap, berhenti dulu. Udah hilang nguapnya, baru kita lanjutkan bacaan. Yang ke-10 adalah tahsinus sauti bil Qur'an, mengindahkan suara ketika membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Likaunihi auqa'a fil qulubi, karena membaca Al-Qur'an dengan nada yang indah itu lebih masuk ke hati kita. Wa ashaddu ta'atsuran, dan lebih mengefek kepada orang selain kita. Wa araqqu lis-sami'in, dan lebih terasa lembut untuk orang-orang yang mendengarkan kita. Sebagaimana disabdakan
dari Abi Musa al-Asy'ari, lamma akhbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aba Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu istama'a lahu wa huwa yaqra. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an bahwa Rasulullah itu mendengar bacaan beliau, mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari menjawab, "Ama law anni alimtu bimakanika la habbartuhu tahbira." Ya Rasulullah, sekiranya aku tahu bahwa engkau tuh dengerin bacaanku, pasti akan aku lebih indahkan lagi bacaanku. Jadi disunahkan untuk mengindahkan bacaan di dalam Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an. Tapi kita membaca Al-Qur'an, mengindahkan bacaan itu sesuai dengan tabiat kita. Saliqi, sesuai dengan yang kita bisa, jangan dipaksa-paksakan. Yang penting adalah sesuai dengan ilmu tajwid. Jangan sampai kita saking pengen banget mengindahkan bacaan, tapi justru melanggar hukum-hukum tajwid. Sebentar ya. Sorry. Enggak. Afwan. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi adalah Jadi hilang suaranya. 10 adab di dalam membaca Al-Qur'an. Adab yang zahir. Adab yang batin adalah ikhlas karena Allah SWT. Kemudian ta'zimu kalamillah, mengagungkan kalamullah. Hudurul qalb, menghadirkan hati. Tadabburul ayat, mentadabburi ayatnya. Kemudian adab yang zahir yang pertama adalah taharatul kul, membaca Al-Quran dalam keadaan suci secara keseluruhan. Yang kedua adalah bersiwak. Yang ketiga adalah menghadap kiblat, duduk dengan sakinah, dengan ketenangan, dengan khusyuk. Meskipun dibolehkan membaca Al-Quran dengan berdiri, berbaring, dibolehkan. Kemudian yang keempat adalah berta'awudz dan berbasmalah. Yang kelima adalah mengulangi bacaan yang favorit, yang lebih mengefek kepada hati kita. Mengulang-ulang bacaan. Yang keenam adalah al-buka indal qiraatil Qur'an, menangis ketika membaca Al-Qur'an. Yang ketujuh adalah ketika kita melewati ayat tentang azab, kita berdoa kepada Allah SWT supaya dihindarkan dari azab. Ketika melewati ayat tentang rahmat, kita memohon rahmat kepada Allah SWT. Ketika melewati ayat tentang tasbih, kita bertasbih kepada Allah SWT. Kemudian ketika melewati ketika membaca ayat sajadah, kita sujud tilawah, ya kan? Yang ke-8 adalah menghindari hal-hal yang menjadikan distraksi ketika kita membaca Al-Qur'an. Tinggalkan dulu HP-nya, tinggalkan dulu apapun yang membuat kita lalai dari membaca Al-Qur'an. Yang ke-9 adalah al-imsaku 'inda al-qiraati 'inda at-tasawub. Ketika kita sedang menguap, hendaknya kita berhenti dari membaca Al-Qur'an. Yang ke-10 adalah tahsinus shauti bil Qur'an, mengindahkan bacaan ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian ada beberapa poin penting lagi yang harus diperhatikan. Mungkin ada 12. Apakah waktunya cukup atau udah mau habis? Lanjut, Kak. Siap. Tambihatun 'ammah wa fatawa muta'alliqah bi ta'zimi kalamillahi 'azza wa jalla. Beberapa tanbih, peringatan penting untuk mengagungkan kalamullah. Yang pertama adalah ta'ahuduhu. Kita harus menjaga Al-Qur'an bil hifdzi wat tilawah, dengan hafalan kita. Jangan sampai kita udah hafal sampai capek tapi tidak dimurojah, hilang hafalan kita.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadul Qur'an. Jagalah benar-benar Al-Qur'an. Fa innahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Fi uquliha ya. Jagalah Al-Qur'an fa innahu asyaddu tafallutan, karena sungguhnya hafalan Al-Qur'an itu akan lebih cepat hilangnya daripada unta yang terikat, gitu kan. Wal fahmi wal amal, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah ikramu ahlihi wa hamalatihi wa qurra'ihi wa hafadhatihi. Memuliakan ahlul Qur'an, memuliakan para hamalatul Qur'an, qurra'ul Qur'an, dan juga para penghafal Al-Qur'an. Yang ketiga adalah yajibu an nasunahu 'anil najasat. Kita membaca Al-Qur'an dari segala bentuk najis wal qadhurat, dan segala hal yang menjijikan. Selalu menjaga kesucian Al-Qur'an, jangan sampai diletakkan di tempat-tempat yang najis. Yang keempat adalah la yajuzu masul mushafis syarif illa ala taharatin minal janabati wal haidhi wan nifas. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci, dari junub, dari haid, dari nifas. Harus wudu dulu, harus mandi wajib dulu. Kemudian yang kelima adalah la yajuzu an nudkhila bihil khala. Tidak boleh dimasukkan kamar mandi. Yang keenam adalah la yajuzu ad-dhahik wal laghat wal hadits athna istima'il Qur'an. Tidak boleh tertawa, bercanda, ngobrol ketika membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an. Yang ketujuh adalah la yajuzu ayyu'tiya lil atfalis shighar. Tidak boleh memberikan Al-Qur'an kepada anak kecil yang ghairul mumayyizin, belum mumayyiz. Kenapa? Karena ditakutkan anak kecil itu tidak menghormati ayat Al-Qur'an, dia nggak ngerti, akhirnya dibuang ke sana kemari lah. Jadi boleh dikasihkan anak kecil kalau dia ngerti keagungan Al-Qur'an. Kemudian juga tidak boleh diberikan kepada orang yang kafir, karena orang kafir itu nggak ngerti keagungan Al-Qur'an. Jadi kadang-kadang dia ditaruh sembarangan kan. Kemudian la yanbaghi an tamuddal aqdama bittijahihi mutlaqah. Tidak boleh menyelonjorkan kaki di depan Al-Qur'an, ya kan? Harus meletakkan Al-Qur'an itu di tempat yang mulia. La yanbaghi an tudha' fawqa kutubin. Fawqahu kutub. Tidak boleh diletakkan kitab-kitab di atas Al-Qur'an. Misalnya kita menyusun buku, ya kan? Al-Qur'an harus berada di paling atas. Nggak boleh meletakkan Al-Qur'an di bawah buku. Gitu. Demikian tadi beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika kita sedang membaca Al-Qur'an. Ustadz Boim, waktunya Sudah habis ya? Sudah ya. Habis. Dilanjut sesi pertanyaan mungkin. Ya. Terima kasih. Tadi dari teman. Ya, mungkin sekian saja adab-adab dalam membaca Al-Qur'an yang harus kita perhatikan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih kepada Ustadz Ibrahim. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Tadi teman-teman ada yang bertanya di chat. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, jika saat membaca Al-Quran tidak terlalu memperhatikan panjang pendek bacaan, apakah itu berdosa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita sedang membaca Al-Quran dan tidak memperhatikan panjang pendek, ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, apalagi panjang pendek tersebut bisa merubah makna. Contohnya nih, dalam firman Allah misalnya, pokoknya banyak. Contohnya saya belum hadir di kepala saya sekarang ya. Misalnya kita baca panjang pendeknya salah, itu berubah maknanya. Berubahnya fatal. Nah, ini bisa merubah makna Al-Qur'an yang awalnya benar jadi kagak benar gitu kan. Jadi hati-hati dalam membaca panjang pendek. Apabila kita mengerti maknanya. Adapun kita misalnya masih kurang tahu panjang pendek, maka mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa kita. Karena kita nggak tahu ya kan. Tapi tentunya kita harus selalu belajar. Kita jangan sampai udah tahu kita nggak tahu panjang pendek,
kita malah nggak mau belajar, ya kan? Jadi kita belajar terus. Adapun misalnya panjang pendek yang misalnya mad tabi'i dibaca panjang banget, yang intinya tidak merubah makna, maka itu masih lahan yang khafi, yang ringan, tidak mengapa. Tapi jangan sampai kita melakukan lahan jali, kesalahan fatal yang bisa merubah makna Al-Quran. Gitu. Semoga bisa menjawab. Bisa terjawab ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama. Secara garis besarnya, Assalamualaikum Ustadz Boim, mau bertanya hukum membaca Al-Quran sambil tiduran dan tidak menutupi aurat untuk perempuan tetapi masih punya wudhu, atau membaca Al-Quran sambil melakukan sesuatu. Tadi banyak pertanyaan yang senada seperti itu. Bagaimana katanya? Ya, di antara adab-adab dalam membaca Al-Quran adalah kita fokus membaca Al-Quran, tidak boleh terdistraksi oleh apapun, ya kan? Tapi ini adalah afdoliyah. Yang afdolnya itu seperti itu. Sebagai bentuk keagungan Al-Quran. Kita menghadirkan bahwa Al-Quran ini kitab yang luar biasa, yang agung, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita membacanya seolah-olah ini kitab yang biasa. Kita harus membiasakan diri kita seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah boleh, maka tidak ada larangan. Misalnya kita membaca Al-Quran, misalnya kita punya hafalan, ya kan? Supaya kita selalu mengingat Allah SWT, misalnya baca sambil masak, sambil motoran, boleh, selama tidak menghinakan Al-Quran, tidak ada tujuan untuk menghinakan Al-Quran. Kemudian bagaimana kalau membaca Al-Quran sambil tiduran? Boleh, sebagaimana tadi dijelaskan, ya kan, bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam keadaan lagi tiduran di pahanya Aisyah, padahal Aisyah ketika itu dalam keadaan haid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga membaca hizbnya, membaca rutinitas dia baca Al-Quran dalam keadaan tiduran di atas kasur, ya kan? Boleh membaca sambil berbaring. Kemudian bagaimana kalau tidak menutup aurat? Nah, jadi dalam membaca Al-Quran tidak disyaratkan untuk menutup aurat, tapi hanya sebagai adab kita kepada Al-Quran, hendaknya kita menutup aurat kita, terutama aurat yang tidak boleh terlihat ketika sedang bekerja, ya kan? Kalau bekerja di rumah, misalnya aurat yang harus ditutupi misalnya dari pusar sampai ke lutut, ini kan aurat wanita yang tidak kelihatan ketika bekerja, atau misalnya jilbab terbuka tapi baju masih tertutup dengan daster atau apa, itu masih bisa ditoleransi. Itu ketika kita di dalam rumah, ya kan. Kalau di luar rumah tentunya kita harus menutup aurat, ya kan. Bagaimana juga misalnya seorang lelaki, jangan sampai kita baca Al-Quran cuma pakai kolor doang, kan itu nggak ada adab sama sekali. Kita sewajarnya saja. Kalau misalnya buka jilbab, insya Allah itu masih tidak mengapa gitu. Yang penting kita dalam keadaan suci ketika memegang mushaf. Semoga bisa terjawab ya. Allahu a'lam. Oke, ada pertanyaan lagi. Bagaimana, apakah boleh kita niat menghafal Al-Quran untuk membahagiakan kedua orang tua? Boleh. Kita menghafal Al-Quran dengan niat untuk membahagiakan orang tua, boleh. Karena ini adalah, dan tentunya niat yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bukan karena iming-iming supaya orang tua kita bangga atau segala macam. Tapi itu boleh. Ini adalah bentuk berbakti kepada orang tua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena orang yang menghafal Al-Quran di hari kiamat nanti, orang tuanya akan dipakaikan mahkota kemuliaan, dipakaikan jubah kemuliaan, ya kan? Ini bentuk berbakti kepada Allah SWT, dan ini boleh. Tapi tentunya jangan sampai kita kehilangan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bertentangan, ya.
ikhlas karena Allah dan juga membahagiakan orang tua, ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan berbarengan dan tidak bertentangan, insya Allah. Kesimpulannya adalah boleh. Nah, tapi Berarti sebelumnya perlu ditambah juga, ada beberapa orang yang membaca Al-Quran cuman karena perintah orang tua doang gitu. Sebenarnya dia nggak pengen ngafal. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita ngafal Quran hanya karena perintah wanita saja. Perintah manusia maksud saya. Perintah manusia. Jadi udah beres hafalan, habis itu dia lupain lagi, ya kan? Misalnya dipaksa sama orang tuanya masuk pondok, udahlah, kenapa kamu masuk pondok? Dipaksa sama orang tua. Udah beres hafalan, udah. Habis itu dia lupain begitu saja. Nah, ini adalah adab yang tidak baik kepada Al-Quran. Dan juga bentuk menghafal Al-Quran mungkin bukan karena Allah SWT. Ikhlasnya masih kurang gitu. Harusnya kita ketika kita menghafal Al-Quran, kita niatkan benar-benar karena Allah SWT. Meskipun ada sedikit paksaan dari ustadz atau dari orang tua, tidak mengapa. Tapi hati kita selalu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai ketika kita sudah selesai hafalan, udah selesai kewajiban dari orang tua, kemudian kita melupakan begitu saja. Jangan sampai. Kita harus selalu menjaga hafalan kita sampai mati, begitu. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita misalkan membaca Al-Quran untuk menghadiahkan pahala, mengikhlaskan pahalanya itu untuk orang tua? Apakah itu sampai dan apakah kita juga mendapatkan pahala? Nah, menghadiahkan pahala kepada orang tua itu ada ikhtilaf ulama, ada yang membolehkan dan maksudnya ada yang bilang bahwa pahala itu akan sampai dan ada yang mengatakan bahwa pahala itu nggak sampai. Kalau saya pribadi, karena banyak ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa pahala membaca Al-Quran itu, tilawah Al-Quran itu sampai. Ulama Syafi'iyah atau ulama Malikiyah, berarti ada yang mengatakan sampai, dan kita boleh mengambil pendapat itu gitu. Nah, tapi jangan sampai kita mengharamkan diri kita dari pahala tersebut, ya kan? Tidak mengapa kita mengharapkan pahala dari Allah SWT untuk diri kita dan juga untuk orang tua kita atau untuk siapapun yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kesimpulannya sampai untuk orang tua kita, begitu pula untuk kita yang membacanya. Gitu. Saya jadi teringat, Ustaz pernah mendengar juga bahwasanya bacaan kita itu benar-benar sampai. Dalilnya apa? Kita misalkan sholat jenazah. Sholat jenazah kan di sana ada baca Al-Fatihah gitu. Sedangkan sholat jenazah itu untuk orang yang sudah meninggal, bukan untuk kita. Berarti membaca Al-Quran yang mana bagian dari sholat jenazah itu sampai gitu pahalanya. Jadi misalkan kita baca Al-Fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal atau ini. Jadi keinget gitu. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana jika kita mau mulai tadabbur Al-Quran, tetapi ilmu kita pun juga masih sedikit. Jadi terkadang suka bingung maknanya. Bagaimana dan apakah tidak masalah jika kita membaca Al-Quran dulu sebelum mengetahui arti atau maknanya? Karena khawatir membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan saja. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika kita membaca Al-Quran, niat kita adalah supaya bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, ya kan? Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan biasa, wirid biasa seperti Quran atau sebagainya. Kita harus paham isi kandungan Al-Quran karena diwajibkan untuk kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya kan? Akan tetapi para ulama telah mengambil banyak kesimpulan hukum-hukum dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dijelaskan kepada kita, sehingga kita udah tinggal terima beres aja. Kita tinggal terima beres, nggak perlu lagi kita buka-buka dalilnya mana, ya kan? Kita tinggal terima beres, yang wajib untuk kita apa, yang harus kita laksanakan apa, yang harus kita tinggalkan apa, itu udah dijelaskan sama ulama. Nah, tinggal kita ketika membaca Al-Quran,
mentadaburi isi kandungan Al-Quran supaya kita bisa khusyuk, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Dan ini harus dilatih, teman-teman sekalian. Oleh karenanya saya sering sekali saya sampaikan di berbagai macam kesempatan, kita itu sebagai orang muslim jangan jangan kehilangan semangat untuk belajar. Semampu kita. Apapun yang kita bisa, kita belajar bahasa Arab. Kalaupun nggak ada kesempatan belajar bahasa Arab, baca terjemahan Al-Quran, ya kan? Dari ayat yang pendek aja, misalnya Al-Ikhlas, kita tadaburin nggak apa-apa. Insya Allah itu menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pertanyaannya tadi, apakah itu merupakan, misalnya kita tidak mentadaburi ketika membaca, apakah itu karena kita kurang paham isi kandung maknanya, ya kan? Apakah itu merupakan dosa? Tentunya tidak dosa, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapasitas kita. Kita ini orang ajam, bukan orang Arab, ya kan? Kita nggak tahu bahasa Arab. Insya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah tahu bahwa kita cinta Al-Quran. Allah tahu kita membaca Al-Quran ini karena mengharapkan pahala dari Allah SWT. Meskipun kita belum mampu untuk mentadaburi Al-Quran, membacanya saja itu adalah bernilai pahala di sisi Allah SWT. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu kedudukannya sama seperti para malaikat, ya kan? Tapi walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi, terbata-bata membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaqun, kesulitan membaca Al-Quran, lahu ajran, tetap mendapatkan 2 pahala, ya kan? Pahala membacanya dan juga pahala proses dia dalam membaca Al-Quran, proses dia dalam belajar Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, mendapatkan 1 kebaikan, wal hasanatu bi 10 amsalihha, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya kan? La aqulu alif lam mim harf wa lamun la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf, dan seterusnya. Insyaallah teman-teman sekalian sudah sering mendengarkan hadis tersebut. Jadi membaca Al-Qur'an itu ada pahala tersendiri. Dan tentunya semakin besar pahalanya ketika kita mentadaburi Al-Qur'an. Kalaupun kita belum bisa mentadaburi dengan maksimal, tadaburi yang kita bisa saja. Misalnya surat Al-Fatihah. Kita semua tahu arti dari surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kita merasakan bahwa kita ini di bawah kerajaan Allah SWT, di dalam kerajaan Allah SWT. Kita ini hamba yang kecil dibandingkan besarnya bumi ini, dibandingkan matahari, dibandingkan planet-planet yang lain. Kita cuma hanya makhluk kecil, kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, dosaku banyak, tapi Engkau selalu menjamin rezekiku. Dosaku banyak, tapi Engkau Maha Pengampun. Tadabburi isi kandungannya semampu kita, ya kan? Maliki Yaumiddin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ya Allah, dosaku banyak, sedangkan nanti di hari pembalasan aku nggak bisa apa-apa kecuali mengharapkan rahmat dari Engkau, ya kan? Kita merasakan bahwa suatu saat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat di hadapan Allah SWT. Sehingga dengan itu hadir kekhusyuan di hati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kami meminta pertolongan. Aku nggak mau mengharapkan yang lain lagi. Hanya kepada Engkau saja. Jadi perasaan-perasaan seperti ini kita hadirkan dalam hati kita ketika kita sedang membaca Al-Quran. Misalnya lagi sendirian, ya kan, sholat malam, boleh kita membaca Al-Fatihah sampai dinangis-nangisin, ya kan. Ini adalah bentuk tadabbur. Dan ini perlu dilatih memang. Nggak bisa, semua orang belum tentu bisa mentadaburi Al-Quran sampai nangis, itu belum tentu bisa. Jadi ini perlu dilatih, kata Imam Ghazali. Itu perlu dilatih. Dan memohon kepada Allah SWT supaya kita bisa menghadirkan rasa khusyuk ketika sholat, rasa khusyuk kita ketika membaca Al-Quran. Inti dari jawaban saya tadi, boleh, tidak mengapa kita membaca Al-Quran tanpa meskipun kita tidak mengetahui maknanya, karena itu juga bernilai pahala di sisi Allah SWT.
Adapun ketika kita berusaha untuk mentadaburi, maka itu pahalanya semakin banyak lagi insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih kepada Ustadz Boim. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta, namun karena waktu sudah habis, jadi mohon maaf kepada teman-teman semua yang tadi mengajukan pertanyaan tetapi belum sempat ditanyakan. Mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya atau di kesempatan yang akan datang bisa ditanyakan lagi. Untuk sekarang diminta kepada teman-teman sebelum kajian di akhir, sebelum kajian ditutup, untuk open kamera untuk seksi dokumentasi. Untuk dokumentasi kepada teman-teman diminta untuk open kamera. Kalaupun ada yang tidak bisa, tidak apa-apa gitu. Oke. Udah siap semuanya? Kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada Ustadz Boim yang telah menyampaikan materi kajian tentang adab pembaca Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan pahalanya terus mengalir kepada Ustadz Boim karena sebanyak orang yang mengamalkan, itu pahalanya akan terus mengalir. Untuk Ustadz Boim, kalau misalkan mau meninggalkan acara ini duluan, dipersilahkan, atau mau bersama kami sampai akhir pun kami sangat senang. Untuk acara selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua atas waktu kalian. Ini sebuah kehormatan untuk saya bisa hadir di acara ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada seluruh panitia dan juga seluruh teman-teman yang hadir di acara ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi banyak belibetnya, mungkin ada yang salah atau apapun, saya mohon maaf. Bila ada yang perlu dikoreksi, silahkan disampaikan ke saya. Apabila ada kata-kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Terakhir kali, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ja'alhu hujjatan lana la 'alaina. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Saya mohon pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman peserta terbaik bulanan dari Quran Camp yang diadakan oleh panitia, oleh Lines Project dan Himmapas UI ya. Kepada Ustazah Safira dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Quran Camp yang dirahmati Allah, tidak terasa perjalanan kita melewati pembelajaran hampir 2 bulan ya teman-teman.
Nah, saya mewakili para mentor Quran Camp, ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti pembelajaran di Quran Camp dengan baik. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan mengumumkan peserta terbaik bulan Agustus ya di Quran Camp 2021 ini. Nah, teman-teman yang perlu diingat itu penilaian ini hanya penilaian dari kacamata manusia biasa ya. Jadi akan masih banyak kurangnya gitu. Dan bukan penilaian Allah yang melihat usaha teman-teman ya teman-teman dan amalan yang teman-teman lakukan gitu. Nah, oke, langsung saja. Mungkin bisa di-share screen Mbak Tisha. Untuk peserta Ikhwan, itu ada Saudara Rama Saputra. Saudara Rama Saputra, selamat. Barakallahu fiik. Semoga di bulan-bulan berikutnya lebih semangat lagi. Oke, untuk peserta akhwat, itu diberikan kepada Selamat Liana Rahmasari sebagai peserta terbaik bulan Agustus 2021. Oke, selamat barakallahu fiik kepada Kak Liana. Oke, teman-teman yang belum ada namanya pada bulan ini, insya Allah kita fastabiqul khairat ya teman-teman, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lah pokoknya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat untuk para peserta terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Safira yang telah menyampaikan pengumuman. Akhiran, kita tutup acara kali ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasan. Kepada beliau, tafadhol, kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa bersama, alangkah lebih baiknya kita beristighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrana akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma innana nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan khaira muhsin wa la fadih. Allahumma innana nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'ai wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa thabbitnana wa thaqqil mawazinana wa haqqit imanina warfa' darajatina wa taqabbal salatana waghfir khati'atina was'alukal ula wa nas'alukal ula minal jannah. Allahumma innana nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birr
والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيباتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه al-akhyari wassalam tasliman katsira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Sebelum kita tutup acara ini, saya pribadi meminta maaf atas segala khilaf ataupun ada kesalahan dari kata ataupun etika dari teman-teman semua. Mudah-mudahan acara kita ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Begitu pula dengan panitia. Kita tutup acara ini dengan pembacaan alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.